Shalom, selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian di YouTube channel Gereja Baptis Indonesia Depok. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjelang Paskah pada tahun ini ada sebuah film yang menarik untuk ditonton oleh umat Kristiani seluruh dunia yang berjudul The Last Supper. Film ini menyoroti sudut pandang murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka melakukan perjamuan terakhir. Ada dua murid yang sangat di-highlight dalam film ini, yaitu Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Kita tahu bahwa kedua murid ini pernah mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Yudas Iskariot yang menyebabkan Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Sedangkan Simon Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan pengkhianatan pasti mengakibatkan rasa ketakutan, rasa ingin menyingkirkan diri dari teman-teman lainnya. Dan hal tersebut yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Ia mengakhiri hidupnya karena rasa takut tersebut. Tetapi berbeda dengan Simon Petrus, dia memiliki respon yang baik. Alih-alih dia pergi, malah dia kembali bersekutu bersama dengan murid-murid lainnya, sehingga iman Simon Petrus semakin diteguhkan. Kita patut bersyukur karena Simon Petrus memiliki respon yang benar. Dia bertobat dan menuliskan pengalaman hidupnya sebagai bukti pertobatannya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7-11, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Petrus memahami, sebagai orang Kristen seharusnya kita hidup penuh dengan kasih, suka memberi, suka melayani, dan memiliki perkataan yang baik, berbicara mengenai firman Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Seharusnya hidup kita juga berubah. Dari yang awalnya kita mudah sekali membenci orang, kita suka sekali menyimpan dendam, menjadi orang yang mau mengampuni, orang yang penuh dengan kasih. Dari yang perhitungan, mudah untuk memberi dengan ikhlas. Dari yang merasa tidak punya waktu untuk melayani, yang merasa sudah cukup waktunya, ketika muda sajalah Tuhan aku melayani, saatnya sekarang istirahat. Malah seharusnya berubah menjadi orang yang mengerti bahwa melayani Tuhan harus dilakukan sepenuh waktu. Dan dari awalnya yang suka ngomong kasar berubah menjadi mulut yang mengeluarkan perkataan yang memuliakan Tuhan. Mari kita belajar dari pengalaman Simon Petrus yang hidupnya berubah karena Tuhan menuntut kita memiliki hidup yang kudus karena Yesus adalah kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas perenungan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau memberikan tubuh-Mu, nyawa-Mu Tuhan sebagai tebusan yang indah bagi kami semua, sehingga kami Tuhan mengalami keselamatan. Tuhan, kiranya kami mempergunakan hidup kami dengan baik, dengan hati yang penuh kasih, hati yang suka memberi, suka melayani, dan juga mengeluarkan perkataan-perkataan yang memuliakan nama-Mu Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami memiliki perubahan iman yang semakin dewasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.